Tim pemenangan Ahok Jarot yakin karakter Ahok yang temperamental tidak akan memperburuk citra dan elektabilitas pasangan tersebut di Pilkada Jakarta. Tim yakin akan mampu mengantarkan pasangan Ahok Jarot memimpin Jakarta di periode berikutnya. Menurut tim pemenangan Ahok Jarot Taufik Basari, isu-isu SARA kini tak lagi berpengaruh pada opini publik masyarakat Kota Jakarta terhadap Ahok. Taufik mengakui banyak pihak yang merasa terganggu pada gaya komunikasi dan karakter Ahok. Namun menurutnya pihak yang terganggu bukanlah dari masyarakat Jakarta luas, namun berasal dari orang-orang yang mempunyai niat buruk. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Iya, Bang Didi. Kalau soal bagaimana membawakan diri, bagaimana berkomunikasi, kita memberikan masukan kepada Ahok. Tapi yang jelas juga begini, apakah persoalan karakter, persoalan kesantunan itu adalah kembali pada persepsi publik ataukah persepsi elit politik? Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa memang banyak sekali yang terganggu dengan gayanya Pak Ahok. Ya. Tapi yang terganggu ini siapa? Apakah yang terganggu ini adalah masyarakat luas? Ataukah yang terganggu adalah orang-orang yang punya niatan buruk, yang tidak mendapatkan tempat di dalam pembangunan di DKI ini, yang menjadi sulit ruang geraknya ketika Pak Ahok sangat tegas terhadap... Partai Demokrat, PAN, PKB, dan P3 alot membahas dan memunculkan nama pasangan yang mereka usung di kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Gerindra dan PKS juga menimbang beberapa nama yang dianggap mampu mengimbangi Ahok. Dinamika dari partai-partai yang menyebut mereka sebagai koalisi kekeluargaan untuk melawan Ahok tak lagi utuh. Pasca Partai Keadilan Sejahtera memunculkan pasangan Sandiaga Uno dan Mardhani Alisera, koalisi kekeluargaan terbelah. Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa nyaring menyuarakan nama pasangan alternatif lainnya. PKB mempertanyakan munculnya nama Mardhani, meski Sandiaga merasa telah cocok. Nama Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan Perundangan pada era SBY ini pun kembali muncul setelah sempat menghilang dari bursa bakal calon Gubernur DKI. Nama lainnya yang didorong oleh Partai Amanat Nasional adalah Rizal Ramli. Meski sempat tak tertarik bersaing di Pilkada DKI, Rizal hadir di beberapa pertemuan PAN. Ada satu lagi mantan Menteri Kabinet Kerja Jokowi yang belakangan namanya santer mewarnai bursa Cagup DKI, Anies Baswedan. Jumat tengah malam, tanggal 23 September, menjadi batas waktu terakhir pengajuan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai politik. Setelah Ahok Jarot mendaftar ke KPU DKI, koalisi Gerindra dan PKS, serta koalisi Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan PAN kembali mematangkan koordinasi guna memunculkan pesaing Ahok Jarot. Di kediaman Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pertemuan 4 partai intens dilakukan sejak Rabu malam hingga Kamis, 22 September siang, untuk memunculkan nama pasangan yang dianggap paling tangguh yang akan disetor ke KPU DKI. Sederet nama pun dipertimbangkan, seperti putra SBY sendiri, Agus Harimurti, Anies Baswedan, serta Yusril Iza Mahendra. Kita sudah sepakat satu nama, cuman siapa dia nanti kita akan tunggu satu waktu di mana kedatangan yang bersangkutan. Tadi Anda sebut ada perdebatan panjang di dalam, berarti apa tuh perdebatannya seperti apa? Ya kualitas, soal kualitas kan ini bagus, ini jelek, ini kurang, ini jadi gitu. Di semacam calon-calon itu diperbandingkan. Sementara di salah satu tempat Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, pertemuan yang dihadiri Partai Keadilan Sejahtera pun digelar. Gerindra dan PKS menolak calon atas nama Agus. Kan belum, diskusinya belum.
Iya, ke politik itu kan nggak bisa mati-mati. Tapi yang jelas itu dari kita dia. Tapi Pak Sandi sudah mengklaim akan maju sama Pak Anies. Alhamdulillah, sama Pak Anies. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kita diskusikan apakah disepakati secara bersama apa enggak, kan itu intinya. Hingga mendekati ketenggat akhir penyerahan nama pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI, nama Anies Baswedan makin kencang dimunculkan, termasuk kemungkinan-kemungkinan pendampingnya. Sandiaga yang telah ditetapkan Gerindra sebagai bakal calon gubernur DKI sejak 29 Juli lalu pun rela bila harus menjadi bakal calon wakil gubernur. Pihak Gerindra sendiri pun condong pada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mampu mengimbangi Ahok. Pasangan Anies Sandiaga yang dimunculkan di pertemuan Gerindra dan PKS juga dibawa ke pertemuan 4 parpol di Cikeas. Kita juga terus membangun komunikasi dengan Gerindra dan PKS untuk bisa bersama-sama. Nama sudah mengerucut, siapa dia? Tunggu besok. Poros Cikeas dan Poros Gerindra akhirnya masing-masing menetapkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka usung. Ulasannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita beralih ke informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengaudit sejumlah reklame yang ada di Jakarta menyusul ambruknya jembatan penyeberangan orang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin. Pasca ambruknya jembatan penyeberangan orang atau JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemerintah DKI Jakarta berencana akan mengaudit seluruh JPO. Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andrian Syah, ambruknya papan reklame disebabkan minimnya perawatan dan konstruksi yang kurang baik. Selain itu, pemasangan reklame di Jakarta sudah banyak yang menyalahi aturan karena konstruksi JPO tidak kuat menopang reklame. Kami sebenarnya dari Dinas Perhubungan ya tahun ini untuk menganggarkan 2017 itu untuk mengaudit ya seluruh JPO kekuatannya, karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengaudit secara keseluruhan. Kondisi atap JPO Pasar Minggu memang sudah mengkhawatirkan dan tidak lagi layak dipergunakan. Menurut saksi mata, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan besi penyangga JPO terlepas hingga akhirnya ambruk dan memakan korban jiwa. Jadinya pas hujan gede sama angin. Seperti goyang begini, langsung berat gitu. Apa biar ada pengakuan ada pohon. Pohon tumbang, ini sudah hancur. 9 meninggal, 9 korban. Ada korban, Mak? Ada 3 meninggal. Hingga kini di sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terdapat JPO yang kondisinya mengkhawatirkan. Jika pemerintah DKI Jakarta tak segera memperbaiki, niscaya hal serupa akan terulang kembali. Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari evakuasi JPO yang ambruk di Pasar Minggu, kita bergabung bersama reporter Julita Telembanua serta juru kamera Muhammad Reza. Julita, bagaimana evakuasi JPO yang ambruk hingga malam ini? Ya, Andra, setelah sekitar 5 jam proses evakuasi terhadap bagian jembatan penyeberangan yang sempat ambruk tadi, saat ini sudah selesai evakuasinya dan dapat dilihat ini 2 arah, baik itu dari arah Pancoran ke Depok dan juga arah sebaliknya telah lancar dan sudah dapat dilalui jalur underpass Pasar Minggu ini. Karena tadi sempat ditutup dan juga lalu lintas di underpass Pasar Minggu ini lumpuh total akibat
robohnya bagian jembatan penyeberangan dan kemudian juga proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan dari pihak kepolisian, pemadam kebakaran, dan juga Dinas Perhubungan. Dan evakuasi berlangsung cukup sulit karena material dari jembatan penyeberangan ini adalah besi yang kemudian harus dipotong-potong terlebih dahulu untuk dapat diangkut dengan menggunakan truk yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Dan informasinya, besi-besi bekas dari bagian dari jembatan penyeberangan ini dibawa ke Kecamatan Pasar Minggu. Dan tadi juga akibat kejadian ini sempat ada korban, dan kabar terakhir yang kami dapatkan ada 5 korban akibat dari robohnya bagian jembatan penyeberangan ini. 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 3 lainnya terluka. Namun ini belum dikonfirmasi lagi, tapi informasi ini adalah informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan evakuasi sekali lagi ini telah selesai dan underpass Pasar Minggu telah dapat dilalui seperti sedia kala. Dan sudah banyak sejak tadi kendaraan yang melintas, dan personel kepolisian juga masih berjaga di sini untuk dapat mengamankan dan juga mengatur lalu lintas agar tetap lancar hingga malam hari nanti. Andra. Ya, Julita, apakah ada evaluasi dari Pemda DKI terkait JPO yang ambruk ini? Ya, tentu saja Andra, tadi bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sempat datang ke sini untuk melihat lokasi kejadian. Ia mengatakan prihatin dengan kejadian adanya bagian jembatan yang roboh dan bahkan menelan korban jiwa, di mana ia juga menyoroti terkait dengan papan reklame yang cukup besar yang menempel di pagar jembatan, dan diduga juga ini merupakan salah satu penyebab dari robohnya jembatan karena ia menilai bahwa angin kencang dan juga hujan deras yang terjadi sore tadi ini kemudian dihalangi oleh papan reklame yang cukup besar sehingga dapat roboh. Namun ini akan dievaluasi lagi, dan bahkan ia memerintahkan agar Pemprov DKI Jakarta, dinas-dinas terkait, terutama Dinas Perhubungan, untuk dapat mengaudit ada lebih dari 200 jembatan penyeberangan yang ada di Jakarta, kemudian juga terutama yang ada papan reklamenya ini harus diaudit dan juga dijaga agar tidak terjadi kejadian serupa pada hari ini. Dan kemudian juga tadi Kadishub DKI Jakarta Andiansa juga sempat datang ke sini. Hal yang sama juga dikatakan olehnya, di mana papan reklame ini bisa jadi memiliki izin yang tidak resmi, sehingga ini akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya adalah Dinas Perhubungan, dan ia menduga bahwa iklan ini merupakan tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Namun dia akan mengonfirmasi terkait dengan hal ini karena rekomendasi dari Dinas Perhubungan sendiri, papan reklame itu lebarnya hanya 1 meter saja, sehingga ia akan melihat apakah papan reklame ini menjadi salah satu penyebab dari robohnya jembatan penyeberangan. Sebagai informasi bahwa jembatan penyeberangan yang ada di Pasar Minggu ini sudah dibangun sejak tahun 2002 lalu dan sempat mendapat perbaikan pada tahun 2013. Namun pada saat ini jembatan telah roboh karena diduga akibat adanya papan reklame yang cukup besar yang menempel di pagar, ditambah dengan angin dan juga hujan yang deras yang melanda Jakarta sore tadi. Andra. Baik, terima kasih Julita atas laporan Anda. Reporter Julita Telembanua dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan.